warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Foxy Podcast Eksi. Jadi kami dari kelompok 2 kali ini akan berbincang-bincang seputar ekonomi, keuangan, dan sosial Islam, khususnya membahas tentang zakat dan pajak. Sebelum kita mulai nih, izinkan kami perkenalkan dulu. Aku Widya Olivia dari Action 28 akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Di sini aku juga nggak sendiri, ada teman-teman aku, boleh perkenalkan diri. Halo, aku Sina Safira dari Action 58 sebagai narasumber. Halo, aku Desi Karisa dari Action 58 sebagai narasumber. Oke, langsung kita mulai aja bincang-bincangnya. Mungkin bisa langsung kita mulai nih. Mungkin dari pengertian zakat dan pajak dulu. Kalau dari Iklima, pengertian zakat itu kayak gimana? Oke, kalau menurut aku zakat itu adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Dan kewajiban zakat itu untuk setiap muslim yang berakal maupun enggak, terus yang balik maupun belum. Dan kewajiban zakat ini adalah untuk orang yang memiliki harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Gitu sih, Wid. Oke, tadi udah pengertian zakat dari Iklima. Mungkin bisa lanjut aja nih, kalau pajak itu gimana sih kalau menurut Dea? Oke, menurut aku pajak itu adalah suatu pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam hal melakukan jasa untuk kepentingan umum. Oke, tadi udah nih pengertian zakat dan juga pajak menurut Iklima sama Dea. Mungkin bisa lanjut nih, ada nggak sih persamaan antara zakat dan pajak? Oke, kalau misalnya persamaan antara zakat sama pajak itu mereka itu sama-sama memiliki unsur paksaan dan kewajiban. Nah, di cara menghasilkan pajak juga terdapat pada zakat. Nah, kalau dulu tuh kalau misalnya ada seorang muslim yang telat membayar zakat karena keislaman dan keimanan itu belum kuat, itu tuh pemerintah Islamnya itu bakal memaksain gitu loh, dan bakal nggak segan-segan untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Terus juga persamaannya juga kalau misalnya pajak itu kan disetornya ke lembaga masyarakat pusat maupun daerah. Nah, sama juga sama zakat. Kalau zakat itu diserahin ke pemerintah sebagai amil zakat gitu. Kalau yang tambahin ya, yang setahu aku kalau zakat itu tidak ada hubungan langsung, begitu juga dengan pajak. Nah, selain itu, zakat itu berpengaruh kepada kehidupan pribadi dan masyarakat, sedangkan pajak itu juga berpengaruh kepada masyarakat, sosial, ekonomi, di samping dengan tujuan keuangan. Oke, mungkin tadi udah dijelasin nih tentang persamaan zakat dan juga pajak. Nah, mereka ini sama-sama dihimpun untuk kepentingan umum maupun untuk kesejahteraan masyarakat dari dana yang didapat itu. Nah, mungkin ada nih perbedaan yang boleh dijelasin. Oke, perbedaan yang pertama itu kalau misalnya zakat itu merupakan manifestasi ketaatan seorang umat terhadap perintah Allah dan Rasul. Kalau misalnya pajak itu ketaatan seorang warga negara terhadap pemimpin atau penguasa. Nah, yang kedua itu kalau misalnya zakat itu telah ditentukan kadarnya dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya ada pada surat At-Taubah ayat 103 yang artinya ambillah sebagian harta dari mereka yang dengan itu menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doa engkau menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha mendengar. Dan kalau misalnya pajak itu dibentuknya oleh hukum negara. Oke, kalau menurut aku, zakat itu dikeluarkan oleh kaum muslimin, sedangkan pajak itu dikeluarkan oleh semua warga negara tanpa memandang adanya perbedaan agama dan keyakinan. Jadi, semua warga negara itu wajib membayar pajak. Nah, zakat itu dikeluarkan oleh kaum muslimin yang telah mencapai nisabnya tanpa memandang yang tinggal di suatu negara mana. Kalau pajak itu dibatasi oleh teritorial suatu negara. Kalau zakat itu didahului oleh niat, sedangkan pajak tidak perlu dengan niat. Dan perbedaan zakat dan pajak yang terakhir itu ada di waktu pembayarannya. Waktu pembayaran zakat itu ada dua. Yang pertama itu waktu bulan Ramadan sebelum bulan Syawal. Nah, di situ kita wajib untuk membayar zakat fitrah. Nah, yang kedua itu dimana kalau misalnya harta yang kita miliki sudah mencapai nisab dan qol. Nah, nisab sendiri itu adalah batas minimal harta yang dikenakan wajib zakat. Nah, kalau misalnya harta yang kita miliki itu usianya sudah mencapai 1 tahun dimiliki, maka telah disebut sebagai mencapai qol. Nah, pada waktu yang telah tiba itulah kita wajib untuk membayar zakat.
Oke, mungkin tadi dijelasin ya tentang perbedaan zakat dan pajak. Nah, kalau zakat itu kan wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan kadarnya ini udah ditentukan sama Al-Quran dan juga hadis. Sedangkan kalau pajak ini wajib dikeluarkan oleh warga negara di suatu negara dan mereka itu udah ada kadarnya dan peraturannya sesuai dengan hukum negara maupun undang-undang gitu. Mungkin kita lanjut aja nih, gimana sih penyaluran dari zakat ataupun pajak itu? Oke, penyaluran zakat dan pajak itu berbeda ya. Kalau zakat itu secara spesifik sudah ada di dalam surat At-Taubah ayat 60, di mana terdapat 8 golongan asnaf yang menerima zakat. Yang pertama itu ada fakir, miskin, garim, rikop, mualaf, nusabil, fisabilillah, dan anwar zakat. Nah, dananya ini bisa berupa dana, makanan, atau program pemberdayaan. Sedangkan pajak itu tidak hanya membantu rakyat kecil saja, tetapi juga membantu masyarakat dengan cakupan yang lebih luas. Seperti dengan pendidikan, ekonomi, infrastruktur, yang mana manfaatnya itu untuk seluruh penduduk negara. Oke, berarti untuk penyaluran zakat dan pajak ini berbeda ya. Kalau zakat itu kan udah ditentuin sesuai Al-Quran itu ada 8 golongan, sesuai surat At-Taubah ayat 60. Sedangkan kalau pajak ini cakupannya luas, dia bisa buat infrastruktur ataupun yang lain-lainnya gitu. Oke, mungkin udah cukup banyak nih pembahasan kita di Popsi kali ini, mulai dari pengertian, persamaan, perbedaan, hingga penyaluran dari zakat maupun pajak. Nah, semoga apa yang kita sampaikan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan tujuan minta maaf bila terdapat kekurangan maupun kesalahan dari apa yang kita sampaikan. Semoga kita bisa ketemu lagi di Popsi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!